أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, membawa berita gembira dan pemberi peringatan. Surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 7 dan 8. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minal zalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita kembali untuk melaksanakan ibadah perjalanan suci dan mulia untuk senantiasa cinta berhakko tilawatih, cinta berhakko tukotih, dan cinta berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati diri kita, keluarga besar kita, anak-anak cucu kita, siswa-siswi kita, bapak dan ibu, wali murid semuanya, dan seluruh sahabat-sahabat guru yang ada di bumi, dan seluruh para pemimpin dan warga bumi yang ada di bumi kita ini. Mudah-mudahan mereka semuanya dengan mencintai Al-Quran dengan sesungguhnya, mereka akan mendapatkan rahmat, kasih,
dan sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berucap, berhati, berpikir dan berbuat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan iman dan takwa yang ada di dalam diri kita, siapapun kita, maka dia kehadirannya di bumi ini akan menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarga besarnya, dan juga bermanfaat bagi umat untuk membimbing selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka dengan memperkokoh Islamnya, imannya dan ihsannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan umat yang hatinya masih mati, yang masih tertutup, Allah bukakan dengan hidayahnya, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seluruh umat yang hatinya masih sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah Allah dan mampu bertaubatan nasuha. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Al-Fat ayat 7. Diriwayatkan bahwa setelah perjanjian Hudaybiyah, Ibnu Ubay berkata, apakah Muhammad mengira bahwa setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah ia tidak mempunyai musuh lagi? Bukankah masih ada kerajaan Persia dan Romawi? Maka turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tentara-tentara langit dan tentara-tentara bumi yang dapat mengalahkan tentara atau kekuatan apapun jika dia menghendakinya. Orang-orang munafik dan orang-orang musyrik tidak akan dapat menantang kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena dia mempunyai tentara yang kuat di langit dan di bumi yang terdiri dari para malaikat, jin, manusia, petir yang dahsyat, angin kencang, banjir, gempa yang dahsyat dan sebagainya. Semuanya itu dapat dikerahkan Allah Subhanahu wa taala kapan saja dia kehendaki untuk menghancurkan orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, yang senantiasa menentang Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia yang dulunya dilaknati menjadi hijrah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 4 telah diterangkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tentara di langit dan bumi. Dalam ayat ini diulang lagi perkataan tersebut. Fungsinya ialah untuk menjelaskan bahwa Allah mempunyai tentara untuk menyampaikan rahmat dan menurunkan adabnya. Ayat 4 menerangkan tentara yang menyampaikan nikmat, sedangkan ayat ini menerangkan tentara yang menurunkan adab. Bagi orang-orang yang beriman takwa, iman dan takwamu akan memanggil datangnya nikmat. Tapi apabila kita kufur, kita dolim, kita fasik, kita munafik dan kita musyrik, semuanya itu adalah memanggil turunnya adab di muka bumi.
Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat yang sesungguh-sungguhnya. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dan menandinginya. Dia maha bijaksana, melakukan segala macam tindakan sesuai dengan faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita kerjakan dengan dasar iman dan takwa, kita sebagai apapun warga bumi ini, baik sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai TNI, sebagai polisi, sebagai angkatan darat, angkatan laut, udara, pilot, pedagang, petani, dan semuanya mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yaitu orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi kita ini akan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, nyaman, sejahtera karena penghuninya adalah orang-orang yang beriman takwa, dan apabila dia berbuat salah atau maksiat maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Saba ayat 15. Berikutnya Al-Fat ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya Dia mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas umatnya mengenai kebenaran Islam dan keberhasilan dakwah yang beliau kerjakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bertugas menyampaikan agama Allah kepada semua manusia serta menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau mengikuti agama yang disampaikannya. Mereka yang mengikuti ajakan Rasul akan diberi pahala yang berlipat ganda berupa surga di akhirat. Nabi juga bertugas memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkarinya semuanya untuk mengikuti agama Allah, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai akibat dari keingkarannya. Jadi umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk ke dalam surga kecuali dia yang tidak mau. Siapa yang mau adalah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Siapa yang tidak mau masuk surga, Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Mudah-mudahan umat yang belum mengerti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup yang singkat ini, dunia ini adalah tempat persinggahan kita yang sementara. Ada tangis, ada tawa, ada kaya, ada miskin, ada mukmin, ada kafir. Semuanya adalah misteri yang dimana kita semuanya dikarunai oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing fisik, akal, nafsu, serta hati, sehingga dengan perangkat ini manusia supaya menjadi seorang pemimpin yang terbaik di dunia ini, untuk memimpin dirinya, keluarga besarnya, dan umat ini jangan sampai masuk ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya milikilah iman yang kokoh, kemudian ilmu yang nafi, dan senantiasa beramal yang soleh dan beristiqomahlah, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jangan mengikuti orang-orang yang dolim, jangan ikuti orang-orang yang fasik, jangan ikuti orang-orang yang munafik, jangan ikuti orang-orang yang musyrik. Doakan
doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita di surat Al-Fat ayat 7 dan 8. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.